Shalom. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Inilah kerinduan saya. Saya ingin memberitakan, membagikan tentang kebaikan Tuhan yang sudah baik banget sama saya. Sehingga orang pun bisa merasakan, kalian semua merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Seperti yang saya alami, saya ingin berbagi. Khususnya buat anak-anak Tuhan. Buat anak-anak Tuhan. Jangan pernah meragukan sedikit pun ketuhanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang hidup, bener-bener hidup. Kita kagak salah sembah. Bener-bener di Tuhan. Berbahagia kita. Bener-bener deh, saya katakan berbahagia pokoknya kita yang gak menolak dia sebagai Tuhan. Renungkan coba. Bener-bener dihayati kalau kebaikan yang selama ini kita dapat itu semua karena dia. Dan yang lebih lagi ingin saya bagikan, luar biasa dahsyatnya ya, firman Tuhan ini suara Tuhan. Suara Tuhan itu iya dan amin. Bener-bener penyejuk hati, bener-bener nyata. Semua yang ada sebelum dan sekarang dan yang akan datang semua udah ada di sini. Semua bagaimana rupanya deh, semua ini ada di sini. Firman Tuhan katakan, hikmat lebih dari emas dan perak. Itu bener banget. Bener banget, ya ampun Tuhan Yesus. Saya ngomong begini, saya gak punya motivasi. Maaf banget kalau ada yang kurang berkenan, khususnya di luar Kristen. Kalau sampai hatinya kurang menerima, dibilang hoak, dibilang bohong, bagian deh ya, serahin aja saya sama Tuhan. Kalau saya bohong, saya ngarang, saya dusta, biar saya dihukum Tuhan. Serahin aja saya sama Tuhan. Kalau saya berdusta, kan Tuhan yang hukum kita ini. Tapi ini semua saya mau bagikan khususnya sama anak-anak Tuhan, biar jangan jauh dari Tuhan. Jangan pernah meragukan pokoknya tentang ketuhanan Yesus itu. Jangan deh. Bahaya, celaka, ngeri banget hidup di luar Tuhan Yesus. Benar deh, saya ngalamin sendiri. Hanya di dalam Yesus itu benar-benar penyejuk hati. Sampai hari ini nih, saya hidup semua karena dia. Saya mah bukan orang punya. Saya mau bermegar di dalam Tuhan Yesus aja. Mukjizat demi mukjizat saya dapatkan. Semua karena dia. Cuman dialah satu-satunya yang saya andalkan dalam hidup saya pribadi. Bukan hanya sakit penyakit, tapi semuanya dia kasih. Sampai otak-otak nih ya. Bener-bener kalau gak ada Yesus kita nih otak bisa stres. Tapi bener-bener Tuhan selalu tuntun, Roh Kudus selalu ngingetin saya. Kalau misalnya nih contoh ya, saya diomongin orang. Padahal kita kalau ketemu orang kagak senyum. Tiap ketemu orang kita udah berusaha senyum. Tapi ada aja omongan yang nyampe. Lu diomongin orang. Diomongin apaan? Lu kata sombong, kata belagu. Ya ampun, ini kita manusia biasa. Nah, sombongnya di mana ya? Perasaan gua kalau ketemu orang senyum. Kagak pernah bergaya begitu. Ya emang begini, saya mah. Tapi ya itulah Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dia kagak mau otak kita dibikin puyeng sama omongan yang begituan. Dia selalu ngingetin kita. Ngapain mikirin yang begitu-gituan? Tiap hari kita ketemu nasi, Irma, diingetin terus nih kita. Biar otak kita kagak mikirin yang begitu-gituan. Gak usah dipikirin. Tiap hari Tuhan kasih kita nasi, makan kita enak, puji Tuhan. Ketemu nasi aja kita udah girang banget.
Jadi bener-bener hilang tuh pikiran yang begitu. Kagak mau kita pikirin. Apa kagak bahagia banget? Coba kita itu dari mana coba otak begitu coba. Jangan pikirin Irma yang bikin kita pusing. Lu pusing jangan dipikirin. Lu tiap hari ketemu nasi. Tiap hari Tuhan cukupkan. Apakah kita mengucap syukur? Jadi hal-hal yang gak penting kita kagak pikirin. Bahagia banget kagak itu kita punya Yesus. Nih, sakit. Iya. Tuh. Baru masalah kecil nih, sakit. Setahun setengah. Tuh. Ini Yesus yang nyembuhin tuh, kagak minum obat satupun. Nih ya, tuh. Kelenjar getah bening. Ini buat kalian yang nonton, saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan. Saya mau berbagi, jangan pernah takut, jangan putus asa. Kalau sakit ya, tuh. Ini busuk nih. Ada 4 bekas di dalam tubuh saya. Siapa yang nyembuhin? Kagak minum obat. Tuhan Yesus yang nyembuhin. Ya. Saya punya suami nih. Awalnya galak banget. Dia tadinya muslim. Saya gak pernah bawa orang masuk Kristen, kagak. Agama itu bener-bener pribadi lepas pribadi. Enggak diperdebatkan, gak ada ujungnya. Agama didebatin gak ada ujungnya. Jadi memang bener panggilan. Ya, kalau saya pribadi saya kagak mau debat agama. Memang udah panggilan. Kalau Tuhan yang panggil, udah Tuhan sendiri yang nuntun. Kita mau injilin kayak bagaimana juga, kalau bukan Tuhan kagak panggil, kagak bakalan percaya. Lagi hanya orang yang punya hati Bapa, yang percaya sama Yesus Tuhan. Hanya orang yang punya hati Bapa, hatinya baik. Lah Tuhan kalau milih orang mah kagak bakalan salah. Kalau orang yang milih pasti salah. Ikut Yesus, diming-imingin, nggak taunya hatinya busuk. Lah mendingan gak usah ikut Yesus, dia malu-maluin. Pengikut Yesus itu orang yang baik. Ya kayak dia, murah hati, baik hati. Itu yang Tuhan pilih. Lah kagak malu-maluin, kagak jadi batu sandungan. Pokoknya kalau Tuhan Yesus yang pilih, bener-bener kagak salah. Kagak salah kalau Tuhan yang pilih. Jadi bener-bener biarin aja. Yang penting kita jadi berkat lewat karakter kita. Gak perlu kita nginjilin orang masuk surga, ikut Yesus, kagak. Lewat karakter kita dia jadi berkat. Diapain orang, kita diomongin orang, kagak pernah nimpalin, kagak. Kagak ada puji Tuhan. Kita diomongin orang kagak ada sakit hati. Coba nih siapa yang ngajarin kita begitu? Secara daging kita diomongin orang sakit hati, apalagi kita gak pernah ngomongin orang. Tapi Tuhan bilang berbahagia. Upahnya itu besar di surga. Upahnya itu ada. Orang baik itu difitnah, dianiaya, upahnya ada. Bener-bener ada. Ini saya bener-bener ngalamin banget. Tuhan Yesus bener-bener, pokoknya saya cinta banget ya sama Tuhan Yesus. Saya cinta banget sama Tuhan Yesus. Ini saya mau bilang balik lagi nih sama suami saya. Saya nikah sama dia, nikah muslim. Nikah muslim, saya pacaran cuma 2 minggu. Udah sembuh kita. 2003 ke 2011. Kagak pernah kambuh jatuh dalam dosa. Saya jatuh bangun dosa tuh gitu Tuhan dari 2003 ke 2011. Kalau saya ceritain panjang. Ini saya intinya aja saya ceritain. 2011 saya kawin nih sama Andreas. Saya juga bingung, kok namanya Andreas tapi orang Islam. Tapi ya sudahlah. Ya, saya percaya kalau saya hidup ini semua jadi berkat. Semua rencana Tuhan, biarlah Tuhan yang kehendak Tuhan yang jadi. Bener-bener saya hidup. Tadi saya udah mati ini sebenarnya. Udah parah banget sakit. Udah berapa kali saya divonis mati sama dokter. Lahiran 4 sesar. Dokter sampai geleng-geleng. Kagak punya keluhan, kagak sama sekali gak punya keluhan. Puji Tuhan. Yesus lagi dan saya sebut. Semua karena Yesus pokoknya dah.
bener-bener tenang otak, pikiran kita damai, semua karena Yesus. Nikah 2 minggu, kita nikah pacaran. Saya baca 2 kalimat syahadat. Udah katanya baca 2 kalimat syahadat. Itu mengalir begitu aja tuh. 2 minggu saya nikah sama dia. Mulai ketahuan karakternya. Kalau saya mau berdoa pagi-pagi, lu doa jangan deket gua. Saya ngomong pelan-pelan, akhirnya saya doa pelan-pelan. Karena saya tahu dia nggak demen dengar nama Yesus, anti banget sama Yesus. Besokannya saya mau makan. Ya kalau saya makan saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya dilempar pakai gelas sama dia. Lu jangan Yesus depan gua katanya. Akhirnya Tuhan, di luaran sana banyak banget yang ngomongin. Ya saya nggak nyalain dia juga ya. Pokoknya semua pikiran kita positif aja deh, positif aja. Pikiran hati semua serba positif aja, enak, aman. Jadi kita nggak puyeng. Banyak banget yang ngomongin. Wah si Irma tuh katanya masuk Islam lagi. Udah dia gak tahu kita di rumah kita diomelin mulu sama laki kita, berantem mulu ini gara-gara agama. Akhirnya saya pergi ke gereja. Saya ke gereja, itu bangku yang kosong ya. Nih, ingat, iman mengalahkan dunia. Iman itu bener-bener bisa mindahin gunung. Sebiji sawi aja gunung bisa dipindahin. Itu firman Tuhan nih. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Tapi ketika saya coba, itu bener. Coba deh. Rasakan. Beriman. Iman. Saya beriman, saya punya iman Tuhan Yesus. Saya percaya Andreas ada di samping saya Tuhan. Saya tidak bisa mengubah dia Tuhan. Begitu sombong Tuhan saya manusia kalau sampai saya bisa merubah Andreas. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Ada rencana Tuhan. Bukan saya yang disayangi Tuhan juga. Andreas juga Tuhan saya. Kalau saya boleh ketemu Andreas, Tuhan itu semua karena Tuhan mengasihi dia juga. Dalam nama Yesus Tuhan. Tangan Tuhan yang luar biasa. Sanggup membawa Andreas ada di samping saya dalam nama Yesus. Besokannya minggu kedua, saya pergi lagi ibadah. Saya lakukan itu lagi. Saya imanin lagi. Andreas jangan lama-lama Tuhan. Andreas ada di samping saya. Ada ibu-ibu kan lewat. Ini ada orangnya. Iya bu, ini ada orangnya. Ada orangnya bu. Saya punya iman ada orangnya. Andreas duduk di samping saya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan kita itu. 2 bulan saya menikah sama dia. Selama 2003 ke 2011 saya kagak pernah kambuh. Saya nikah sama Andreas 2011. Ketenet malam-malam tuh kalau jam 1, setengah 2-an itu dia mau buang air kecil. Jadi waktu dia mau buang air kecil itu dia kan lampu itu gelap. Dia giniin kena sikutnya payudara saya. Itu bunyi kayak kertas. Krak. Aduh, saya teriak. Kata suami saya bilang, kenapa lu? Enggak, karena besok dia mau kerja. Saya pikir kan jauh, saya ngontrak di Bekasi, dia kerjanya di Priuk. Enggak. Saya tahan sakit saya pagi-pagi saya bangun. Saya ke kamar mandi. Disitulah saya lihat payudara saya robek. Keluar nanah, keluar darah. Di situ saya ingat firman Tuhan. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Wow. Menyeramkan banget gak tuh? Ninggalin Tuhan. Menyeramkan banget gak tuh hidup di luar Tuhan Yesus? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. 2003 ke 2011 kagak pernah kambuh. Saya udah jatuh bangun
dosa. Kagak pernah kamu. Loh, saya nikah sama Andreas 2 bulan saya kampuh. Kenapa? Karena saya langgar firman Tuhan. Karena saya menyangkal Dia yang sudah menyembuhkan saya. Ngeri, saudara-saudara. Hidup di luar Tuhan tuh jangan sampai deh ngalamin kayak saya, jangan. Serem, beneran. Ini mah beneran deh. Coba deh, kalau mau hidup kan pilihan. Saya sih berdoa supaya jangan ada yang ninggalin Tuhan. Serem banget, serem dah. Udah banyak contohnya orang yang ninggalin Tuhan, gak perlu kita sebutin namanya siapa-siapa. Ya. Saya sendiri nih ngalamin. Suami saya ngeliat, ih, kenapa itu? Saya langsung bilang, udah, kita pisah aja. Nih gue pengkhianat Yesus nih gue ngianatin Yesus. Udah, kita pisah aja, kita gak nikah pemberkatan. Kata suami saya bilang, enggak, gue gak mau pisah. Gue mau tahu lu sakit apa. Kagak, gue pokoknya mau pisah sama lu. Gue mau kembali sama Tuhan Yesus gue. Gue di pengkhianat, gara-gara gue ninggalin dia, gue kambuh lagi. Enggak, gue mau tahu lu sakit apa. Pokoknya gue tetap, gue mau pisah sama lu. Lu cari aja sono perempuan lain. Banyak perempuan yang cakep-cakep, cari aja sono yang lain. Saya gitu. Enggak, gue mau tahu lu sakit apa. Saya tetap bertekak sama dia nih. Pokoknya gue mau tangan Tuhan sendiri yang tolong gue. Gue mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang nolong gue. Makanya gue pengen pisah sama lu karena gue ini udah mengkhianati dia. Akhirnya suami saya tantang saya. Dia bilang gini, oke, gue kagak minum obat, kata saya. Kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue percaya sama Yesus, kata dia gitu. Ayo kita ke rumah sakit. Bener ya, cuman perjanjian doang. Kagak minum obat. Perjanjian doang ya, kita ke rumah sakit cuman pengen tahu sakit apa. Iya, kata dia gitu. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit Harapan Indah. Sampainya di sono, saya dengar di mobil. Saya dengar di mobil dia teleponan. Mau kemana? Ini mau ke Irma nih katanya. Si Irma payudaranya keluar darah banyak banget, katanya gitu kan. Saya dengar ya, pokoknya banyak. Termasuk ada hamba Tuhan yang menyukuri saya. Rasain, udah ninggalin Tuhan Yesus, itu manusia, gak apa-apa. Akhirnya nyampe lah saya di rumah sakit. Sampainya saya di rumah sakit, puji nama Tuhan Yesus. Emang Yesus bener-bener tuh, Yesus bener-bener dahsyat banget. Sayang banget dia sama gue. Nyampainya di rumah sakit, dokternya orang Kristen. Saya cerita deh sama dokter, dok, saya kagak mau minum obat. Saya dikualat sama Yesus. Saya kagak minum obat, dok. Saya kagak mau pokoknya. Dokternya bilang begini depan suami saya nih. Suami saya ada di samping saya. Suami saya bilang begini. Dokternya bilang begini. Ibu, secara medis saya sekolah. Secara medis ibu harus diambil dagingnya sedikit, dibawa ke ruang laboratorium, dicek. Dan secara medis ini virus yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi ibu harus diangkat, katanya ini virus. Nah, suami saya dengar dah tuh. Nanya, biayanya berapa, dok? Biayanya kalau untuk per kemo tuh saya gak ngerti dah. Itu kalau nggak salah 10 juta ke atas, itu tahun 2011. Itu 10 juta ke atas. Nah, kan? Kata saya bilang jangan berobat, jangan ke dokter. Dia mau ke dokter juga. Dia ngomongin biaya 10 juta ke atas. Dari mana coba? Sama Tuhan Yesus kagak pakai duit. Gratis, kagak pakai ongkos. Cuman percaya doang. Yesus darahnya yang tertikam tertombak di atas kayu salib sembuh.
percaya begitu doang kan, kagak kan. Akhirnya puji nama Tuhan, dokternya orang Kristen, kalau kamu punya iman seperti itu Irma, saya mau apa? Jadilah seperti imanmu, katanya dokter ini. Saya pulang sama suami saya. Sampai di rumah, ini kan saya panas dingin, ini kaki saya dingin, badan saya panas. Makanya suami saya pegang, dia sampai ngeliat saya ambil minyak sendiri, saya ambil minyak, saya doa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mati pun hari ini saya siap Tuhan, karena saya sudah pengampunan dosa Tuhan. Saya siap kalau hari ini pun Tuhan panggil saya. Tapi Tuhan, kalau Tuhan berikan saya kesempatan, bahkan yang ketiga kalinya Tuhan, saya menyangkal Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan yang ketiga kalinya. Saya akan bersaksi Tuhan ke bangsa-bangsa, memberitakan cuman Yesus saja yang kasihnya itu gak ada duanya. Hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian Tuhan. Saya oleh semuanya dalam nama Yesus. Sakitnya minta ampun. Jadi saya mau berbagi ya buat kalian yang sakit yang nonton. Saya mau berbagi. Imanilah. Waktu saya sakit ngebet, perih banget, itu bener-bener bertentangan banget ya. Nggak mudah untuk melawan mematikan daging, apalagi tentang sakit penyakit. Waktu saya olesin minyak, saya katakan sama sakit penyakit, hai engkau sakit penyakit. Saya bayangin Yesus mati tertikam tertombak di atas kayu salib. Tangannya dipaku mengeluarkan darah. Kakinya dipaku mengeluarkan darah. Kepalanya dikasih mahkota duri mengeluarkan darah. Badannya dicambuk, setiap cambukannya mengeluarkan darah. Hai engkau sakit penyakit, darah yang suci yang tertikam tertombak di atas kayu salib, itulah yang menyempurnakan setiap sel-sel tubuh. Setiap aliran darah yang suci itu mengalir dalam tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam nama Yesus Tuhan, darahmu yang suci, bilur-bilur Yesus lah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit saya. Engkau lihat sakit penyakit, saya bayangin Yesus darahnya keluar. Puji nama Tuhan. Benar-benar Yesus benar-benar dahsyat. Kemuliaan buat Tuhan Yesus benar-benar dahsyat. Suami saya bilang gini, gila lu ya, gua rasa kalau manusia semua kayak lu rumah sakit tutup, yang laku minyak goreng. Kalau semua nih manusia kayak lu rumah sakit tutup, tau gak? Yang laku minyak goreng. Orang di mana-mana katanya sakit ke rumah sakit, lu mah ngambil minyak. Gue tahu lu ngebet, gue tahu lu perih, kata dia. Terus tiba-tiba saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Yang keluar dari penyembahan saya, biasanya kalau saya menyembah Tuhan itu, Tuhan Yesus engkau baik, sangat baik Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan, sumber pengharapanku. Ini yang keluar dari mulut saya menyembah Tuhan itu kok. Jadi di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Di dalam Yesus ada pengharapan dan penuh kuasa. Dalam keadaan sakit pun, di dalam nama Tuhan Yesus, aku benar-benar nggak merasakan sakit. Di luar Yesus
luar Tuhan Yesus. Di luar Yesus tiada pengharapan dan tiada kuasa. Gak enak banget hidup di luar Tuhan. Ngeri saudara-saudara, ngeri. Saya percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha melihat hati. Setiap tetesan air mata Tuhan perhitungkan ya Bapa. Hanya Yesus yang layak menerima setiap pujian. Kalau saya dipuji, Irma baik, Mas. Saya gak ada apa-apanya. Saya baik semua karena Dia yang mengajarkan. Jadi hanya Yesuslah yang layak menerima setiap pujian. Hanya Yesuslah yang layak menerima setiap agungan. Benar-benar hikmatnya luar biasa. Hikmatnya luar biasa, saudara-saudara. Hikmatnya melebihi emas dan perak. Kalau Tuhan yang menuntun hati ini benar-benar, aduh ya ampun Tuhan Yesus. Mati semua daging. Puji nama Tuhan. Gak lama saudara-saudara, saya sembuh. Gak minum obat, pakai minyak urapan, pakai iman, perjamuan kudus, minyak urapan. Saya sembuh saudara-saudara. Semua karena Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus. Suami saya lihat saya sembuh, ya. Suami saya lihat saya sembuh. Memang belum sembuh total, tapi dia sudah melihat saya udah saya lawan sakit. Dia telepon, ada satu hamba Tuhan, dia ketemu hamba Tuhan. Namanya Pak Daulat, kalau nggak salah namanya Pak Daulat. Dia telepon saya, "Mah, ini ada yang mau ngomong nih," katanya. "Ini Pak Pendeta nih mau ngomong." Jadi dia suruh Pak Pendeta ini, "Pak Pendeta tolong ngomong sama istri saya Pak, biar dia mau berobat," katanya. "Biar dia mau berobat Pak, tolong Pak," gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Pak Pendeta ini ngomong gini, "Irma, Tuhan Yesus juga pakai tangan-tangan dokter. Tuhan Yesus juga pakai tangan-tangan orang yang dipakai untuk kuasa kesembuhan." Terus saya bilang gini sama Bapak Pendeta, Pak Daulat, "Terima kasih Pak, saya bukan gak percaya sama dokter, tapi biarlah Pak, iman saya sudah berserah karena saya percaya. Saya mau tangan Tuhan sendiri yang tolong saya langsung Pak. Yesus sendiri yang tolong saya. Maaf, bukan saya gak menghargai Bapak untuk membawa saya ke dokter. Katanya ke Tangerang, ada tuh pengobatan tentang kanker ada di Tangerang." Dan suami saya habis tutup telepon di SMS saya, "Kalau lu sampai mati, Yesus lu gue maki-maki." Suami saya ngomong gitu kan. Kata saya bilang, "Ya udah ya, serahin aja sama Tuhan Yesus." Akhirnya puji nama Tuhan, saya sembuh. Dia lihat udah mulai rapat lagi nih, udah mulai rapat. Saya nggak bawa dia untuk dia masuk Kristen, nggak ada, ya, nggak ada yang dipaksa-paksain ikut Tuhan Yesus, nggak. Yesus maka gak rugi nggak diikutin orang. Yesus nggak rugi nggak diikutin manusia, ya. Sekali lagi, ikut Yesus nggak paksaan, nggak pernah diajak. Lagi kalau diajak ya kita, kalau pilihan kita yang tadi saya bilangin, dia nggak punya hati Bapa. Banyak deh contohnya, nggak perlu kita sebutin namanya, ya. Beruntung banget kan orang yang pada pindah meninggalkan Tuhan Yesus tapi karakternya jelek. Loh, saya senang banget itu, senang banget. Saya kagak pakai debat-debat, kagak. Saya bersyukur Tuhan, ya. Coba kalau dia jadi masih pengikut Yesus, malu-maluin, ya ampun.
Kata-katanya kasar banget, kata-katanya aja kelihatan orang. Dari buahnya, kata Tuhan kan bilang, dari buahnya lah kamu bisa menilai seseorang itu, dari buahnya bisa kelihatan. Jadi buah-buah itulah kasih. Saya nggak pernah ngajak suami saya masuk Kristen, kagak. Akhirnya dia sendiri, dia lihat payudara saya udah sembuh nih, saya ikut. Dia percaya tapi gengsi, biasa dah ya, gengsi. Saya ikut dia nih ke tempat kerja. Mau ikut dong ke tempat kerjaan itu di Priuk. Saya naik motor. Pulang dari tempat kerjaannya, saya biasa, saya kalau ngeliat langit kan ya, bapak gitu. Nah dia malu nih ngeboncengin saya. Saya bilang, Bapak, sertai kita ya Tuhan sampai tempat tujuan, sampai di rumah Tuhan sertai. Bapak, dadah Bapak. Dia bawa motor, dia malu. Saya nggak nyalin dia juga ya. Lu kayak orang gila lu ya, kata dia bilang gitu. Lu kayak orang gila lu, katanya. Karena di samping kanan, samping kiri kan kita ngebut dada-dada tuh di jalan raya. Lu jangan kayak orang gila lu ya. Dia ngebut tuh bawa motor, karena dia malu katanya. Ngebut itu motor yang dibawa masuk kontainer. Untung kontainernya itu berhenti, dalam posisi berhenti itu kontainer. Masuk itu motor ke kontainer, dahsyat banget deh Yesus ini. Pokoknya Yesus benar-benar, pokoknya Yesus lagi, pokoknya Yesus luar biasa. Waktu jatuh saya teriak, Tuhan Yesus tolong, karena udah miring kan tuh motor. Tuhan Yesus tolong. Itu motor masuk kontainer, kacamata, saya pakai kacamata bisa pecah. Kaki suami saya itu robek, sampai celananya robek, apa dagingnya itu kelihatan keluar, robek. Dia teriak, Allahu Akbar. Saya, Tuhan Yesus tolong. Puji nama Tuhan. Banyak orang pada datang dah tuh ya nolongin kita. Saya diputer-puter itu sama orang yang di situ. Saya diputer-puter. Sedikit pun kagak lecet. Apa robek dikit, apa kali dikit kali ya garet. Itu apa miring begitu, apa suami saya ya itu dengkulnya itu robek. Ya ampun, saya kagak kenapa-napa, apa diputer-puter itu, dicakung. Di mana-mana katanya dibonceng, Bu, katanya yang parah. Puji nama Tuhan. Itulah Tuhan kita ya. Tuhan Yesus luar biasa pokoknya. Tanda-tanda penyertaan Tuhan itu menyertai sama orang yang percaya, benar-benar. Yesus benar-benar dahsyat banget. Akhir saya pulang, ditelepon nih adeknya, jemput gua katanya, dicakung, gua kecelakaan, dijemput lah sama adeknya. Ya, sampainya di rumah, biasa dah, orang kakinya pincang kan, kakinya pincang gitu, robek. Di kamar mandi, dia bilang begini, emang lu nggak geli, kata gitu. Kan dia jalannya pincang, perih mungkin ya, orang robek. Sini nggak apa-apa, sini, biar saya iniin. Emang lu nggak geli? Kagak, lu nggak geli. Emang orang itulah dalam Tuhan Yesus ya. Bukan dua daging lagi nih, tapi satu daging. Kalau orang udah suami istri, bukan dua daging, tapi satu daging. Punya dia, punya kita, punya dia. Kagak ada rasa gelinya. Kata dibilang udah mati semua di daging. Yesus ini ngajarin kita teladan yang luar biasa. Udah tuh ya, kita pakai minyak ya. Puji nama Tuhan, kering. Ya minyak, tiap malam saya udah minyak urapan. Kering tuh ya. Besokannya dia ngomong begini, Mah, gue mau dibaptis. Waduh, saya dengarnya kaget. Mau dibaptis? Emang lu kagak takut dibenci? Entah gara-gara gua lagi masuk Kristen. Kagak, gue mau dibaptis, kata dia gitu. Bener, lu mau dibaptis dari hati? Iya, gue mau dibaptis, kata dia gitu ya. Banyak banget mujizat, bener-bener deh. Dalam rumah tangga saya dari nol. Saya mulai dari nol, rumah tangga kagak punya apa-apaan.
Ya mujizat aja itu, bener-bener mujizat yang bikin kita nyaman, yang bikin kita nikmat menjalani hidup. Karena Tuhan Yesus pegangan kita, Yesus kita pegangin di tangannya, kagak bisa jauh-jauh dari dia. Puji Tuhan ya, dibaptis. Saya setahun gak punya anak. Setiap keluar nih ditanyain, Irma lagi ngisi? Kagak. Kita tes terus dah tuh. Kalau telat negatif. Saya inget dokter, kemungkinan ibu gak bisa. Maksudnya kalau hamil itu karena punya riwayat kanker payudara, takut pecah. Kan orang hamil payudara lama-lama bongker gede, takut pecah lagi nih. Kan di payudara kayak begini nih bekasnya nih, takut pecah. Akhirnya ya kita ingat, diintimidasi nih sama setan, sama iblis. Lu gak punya anak, gak bisa punya anak. Tiap tes gak bisa punya anak. Tapi luar biasa Roh Kudus, bener-bener intimidasi kita lawan. Iblis, Yesus itu terlebih besar. Yesus yang di dalam tubuhku ini lebih besar dari apa? Firman Tuhan. Kembali lagi sama firman yang hidup nih. Balik aja lagi kembali firman Tuhan. Beranak cuculah kamu. Besokannya saya ke gereja. Lewat altar call. Siapa yang mau didoakan? Saya lari paling di depan. Pak, doakan saya, Pak. Doakan saya, Pak. Didoain. Minta apa, Bu? Saya pengen punya anak, Pak. Doain saya, Pak. Saya pengen punya anak. Buka mulut Ibu, kata. Saya buka mulut saya, disiram minyak urapan. Dalam nama Yesus, rahimmu terbuka. Terimalah. Terima dengan iman. Saya terima. Dalam nama Yesus, Tuhan. Saya sudah menerima, Tuhan. Saya pasti punya anak dalam nama Yesus, Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saya punya nazar nih, suami saya ngomong, Mah, ntar kalau punya anak, namanya belakangnya boleh nggak, Mah, namain Pak Gembala, kayak gitu. Puji nama Tuhan. Saya di sini nggak bawa gereja ya. Saya cuma bawa nama Yesus. Tapi memang saya bertumbuh di gereja Tiberias. Dari pertama saya kenal Tuhan Yesus, di bawahnya tuh di gereja Tiberias. Sampai suami saya juga bertumbuh di gereja Tiberias. Akhirnya dia ngomong gini, boleh nggak nanti anaknya kita namain, Mah, nama belakangnya Ariaji, kayak gitu. Karena suami saya minta, ya udah ya, nggak apa-apa. Puji nama Tuhan. Ulang tahun saya Oktober. Pas saya mau tes, telat nih saya. Udahlah, Tuhan Yesus, saya girang banget. Saya hamil. Ya ampun. Bagaimana kagak bisa saya dengan kata-kata deh. Pas saya lihat darah Yesus positif, ya ampun, saya senang banget. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan Yesus, saya positif hamil. Mujizat demi mujizat suami saya lihat. Sampainya saya hamil. Ya. Saya hamil nih. Saya sesar. Saya minta sama Tuhan, saya nggak minta sesar. Tuhan, saya udah pakai iman, udah perjuangan kudus, udah pakai minyak urapan. Tuhan, saya pengen normal. Apa kakak saya bilang, kakak saya ngomong begini, mana Yesus lu? Tuh, lu kagak bisa normal. Mana Yesus? Kata gitu. Saya tetap bilang, Tuhan, saya mau normal. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang baik ya. Apapun yang Tuhan izinkan itu yang terbaik buat kita. Awalnya saya kecewa karena doa saya pikir saya nggak dikabulin. Saya mau normal, kenapa Tuhan kasih sesar? Sesar sakit banget Tuhan. Akhirnya saya disesar, ya. Sampingnya saya disesar. Aduh, sakit banget. Perut saya dibelek, disesar. Saya sempat bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan nggak ngabulin saya? Doa saya, Tuhan. Saya pengen normal. Ternyata ya Roh Kudus itu bener-bener nuntun. Roh Kudus kagak ngomong lewat telinga. Tuhan berbicara sama saya, kagak begitu, kagak. Nih kalau suara Tuhan nih ya. Nih suara Tuhan ada di sini. Karena saya banyak nemuin orang, Tuhan berbicara sama saya, Tuhan berbicara. Ya itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kan firman Tuhan katakan, ujilah aku
Saya lebih percaya kalau suara Tuhan adalah ini. Jadi ketika saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa nggak dikasih normal? Sakit banget Tuhan, buat ini agak bisa jalan, sakit banget Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Roh Kudus ingetin saya, Dia menghibur hati saya. Kenapa saya nggak dikasih normal? Karena waktu saya payudara saya sakit, kan ada bekasnya di payudara. Saya nakal. Saya bisa nakal, saya bisa bandel. Lah kalau orang nakal kan nggak nyenengin hati Tuhan. Tuhannya sedih. Jadi Tuhan mau kita nggak nakal lagi, gitu. Di black lah perut saya nih. Ibarat kata mobil tuh ada remnya. Ibarat kata jalan tuh di lingkaran Tuhan. Nggak boleh kita keluar dari lingkaran Tuhan. Bagaimana kagak sayang banget itu Yesus sama kita. Diingetin mulu kita. Coba kalau kita kagak di black, lah kita bisa bandel lagi. Yang tetenya bopak aja kita bisa nakal, apalagi kagak dibelek. Maka Tuhan izinkan supaya Irma ini kagak nakal. Jangan nakal Irma, sakit kan. Di sini dibelek, di sini dibelek. Ayo lu mau nakal, berani lu mau nakal kan. Jadi saya, oh gitu ya Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. Ternyata Tuhan benar-benar gak mau kita tuh jauh dari Tuhan. Tuhan gak pengen kita tuh nakal. Karena kan hidup itu tabur tuai. Kalau kita yang nabur, tuainya balik sama kita. Nah Tuhan kagak mau nih kalau kita naburin jelek-jelek. Dia pengen kita naburin bagus-bagus, karena kan baliknya sama diri kita sendiri. Jadi Tuhan terima kasih ya Tuhan. Oh ternyata Tuhan gak pengen Irma nakal. Ya udah biarin deh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini sesaran pada benanah. Nah, banyak banget ini sesaran. Moses, saya namain Moses Alexa Pariaji. Puji nama Tuhan. Ya ampun Tuhan, anak saya cakep banget. Ya ampun. Ya pokoknya cakep deh. Saya seneng banget. Puji nama Tuhan Yesus ya. Akhirnya umur 3 bulan Moses. Kan saya kagak bisa KB. Kalau KB katanya hormon. Jadi saya takut. Gitu kalau KB kagak bisa, yaudah biarin gak usah KB. Dia lupa tuh sama KB. Umur 3 bulan si Moses saya bunting lagi. Saya udah gak bisa ngebayangin ini. Bunting lagi. Moses baru umur 3 bulan. Saya bunting lagi, sesarnya belum hilang, belum sakitnya belum ngilunya belum hilang, saya bunting lagi. Ya ampun Tuhan Yesus. Emang Yesus itu benar-benar luar biasa Tuhan. Dia benar-benar menyertai banget ya. Akhirnya nih ya, bunting gede. Nah, baru 3 bulan tuh saya ketemu tuh sama Cidian. Nih, Cidian kali nonton nih, Cidian. Saya ketemu ada di situ, udah kayak kakak saya sendiri tuh Cidian. Dia ngomong, "Irma, lu bunting lagi." "Iya, Ci, gue bunting lagi." "Irma, lu berani banget, Irma. Tuh gue punya teman tuh," katanya. Dia katanya sesar, katanya kedua kali, katanya. Ih, serem banget, robek. Apalagi, katanya gitu. Aduh, biasa, iblis. Iblis kan pekerjaannya mendakwa kita ya. Didakwa lagi notak kita abis dapat omongan kayak begitu. Lihat lu hamil masih ngilu, udah bunting lagi gitu. Tuh temennya Cidian katanya robek, kata gitu kan. Aduh ngeri. Tapi ingat, luar biasa Yesus kasih kita senjata Tuhan, luar biasa ya. Kuasa yang Tuhan kasih, hikmat itu lebih dari emas dan perak, bener-bener ini. Iblis ngedakwa kita dulu. Tuh lihat, emak kita. Ya lah Irma, lu bunting, lu yang bunting, gue yang saya yang bunting, mak saya ketakutan, takut robek ya. Namanya kan sesar, jahitannya kan belum rapet. Bantaran kan kalau sesar kata 5 tahun, 3 tahun. Nah ini 3 bulan saya udah bunting lagi. Akhirnya kata mama saya, "Ya lah Irma, udah deh Ir, udah lu takut kenapa-napa, udah deh Ir, minum jamu." Kagak mau. Puji Tuhan, saya percaya Yesus gak setengah-setengah ya. Makanya jangan setengah-setengah percaya sama Yesus. Beneran ini tuh agak setengah-setengah. Biar kata mau di robek kayak apa, Yesus aja dari kita, Yesus. Puji nama Tuhan. Akhirnya saya gede. Semua Tuhan atur. Yang nomor 2 puji Tuhan pakai BPJS ya. Nggak ada
ada keluhan sama sekali, puji nama Tuhan Yesus. Kagak ada keluhan. Ya apa udah mekar, apa kali tuh nyut-nyutan, kagak. Puji nama Tuhan, keluarlah anak yang kedua, perempuan, Angel Kimberly Aguilera. Iyalah, cowok dikasih, cewek dikasih. Puji nama Tuhan, udah seneng banget kita ini punya anak sepasang, cewek sama cowok. Udah sepasang, udah enak nih setahun. Gedein yang ini aja dah. Udah gedein nih anak 2, iya kan. Gak lama lagi setahun, saya bunting lagi. Bunting lagi. Saya sempat takut, saya ini manusia ya. Ada takutnya juga. Waduh, bunting lagi. Baru si Angel setahun, udah hamil. Didakwah lagi kita sama iblis. Tuh, lu lihat tuh ya, yang ketiga, masuk ruang operasi, udah dibayangin dah nih setan mendakwa kita. Puji nama Tuhan Yesus. Emang Yesus benar-benar dahsyat banget. Rasa takut itu semua hilang, benar-benar kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Memang takut manusiawi, tapi ketika kita benar-benar pegangan Yesus, pokoknya Yesus Tuhan, dalam nama Yesus ketakutan saya Tuhan yang berlebihan hilang, benar-benar hilang. Udah gede nih yang ketiga, masuk ruang operasi tuh ya. Saya udah pasrah Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Mau mati, umur, rezeki, mau di tangan Tuhan ya. Kalaupun mati, ya elah, bukan saya kepedean lah, Bapak kita yang punya surga. Nah kalau Bapak yang di dunia punya rumah ilok sepetak kagak kita dibagi, apalagi Bapak yang di surga. Kecil-kecil kita yakin kita pasti dibagi. Kalau kita waktunya kita dipanggil Tuhan, jangan takut. Saya Tuhan berpasrah, sekalipun dipanggil juga udah pasrah ya. Di surga malah enak lagi, kagak ada ratap tangis, kagak ada kesedihan, kagak ada masalah, udah enak, udah di surga, udah yakin banget kita mah, Bapak kita yang punya ya. Kagak punya hati busuk, yakin banget makanya di kita. Puji nama Tuhan, lahirlah anak ketiga, laki-laki, dikasih nama Abraham Israel Wakim. Udah terakhir, udah nyerah Tuhan, saya nyerah, udah ini yang terakhir. Sampai susternya bilang, Ibu, ini yang terakhir ya Bu, soalnya itu udah tipis, kantong rahim Ibu udah tipis, Ibu langsung diikat deh, kata gitu. Iya, kok tadi kagak diikat sih, kata saya. Ngomong kenapa kagak diikat tadi? Iya, kenapa nggak ngomong sama dokternya diikat? Iya ya udah, saya juga nggak mau, sakit banget ini, udah nyerah, udah tobat, udah ini yang terakhir udah. Luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Manusia cuma berencana, yang menentukan itu Yesus. Udah kita bilang sakit, udah kagak mau, udah nyerah. Israel baru setahun, saya bunting lagi. Nih. Yang keempat, sampai saya ke dokter, ke bidan, ada namanya Pak Tony juga nonton ya Pak, nih nonton nih Pak Tony, bidan Roma ya. Kemuliaan buat Tuhan kita ini, Yesus ini, ya ampun, yang begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya Tuhan kita ya. Diperiksa nih saya mau USG, Pak, tapi dia punya riwayat kanker Pak, payudara. Masuk Pak Tony, saya nggak percaya, coba buka, katanya. Payudara saya suruh buka nih, dibuka payudara saya buka kan, saya suruh buka. Mana coba lihat, ini dioperasi di mana? Kagak Pak, kagak dioperasi. Kagak, ini kagak dioperasi. Enggak Pak, ini kagak dioperasi. Sembuh di mana? Ya Tuhan Yesus Pak, kata saya gitu. Pandai Kristen loh, tapi itulah Tuhan ya, luar biasa. Benar-benar ya, itulah Tuhan kita ya. Dia kagak percaya gitu. Saya dioperasi di mana? Kagak Pak, saya kagak dioperasi. Ini saya paling batas 5 tahun baru boleh punya anak lagi. Akhirnya saya udah berserah Tuhan. Masuk ruang operasi lagi tuh ya. Udah saya kesaksian deh tuh. Kan kita ditelanjangin ke ruang operasi. Ini kenapa ini payudaranya? Sambil ngobrol, saya disembuhin Tuhan Yesus.
Dioperasi di mana? Disembuhin Tuhan Yesus. Pak Januar juga ya nonton, terima kasih Pak Dokter Januar. Tuhan berkati ya Pak. Puji nama Tuhan. Anak keempat lahir, namanya Ratu Yerusalem Keza Susila. Ya, lahir cakep banget ini anak. Nggak taunya pas saya bangun, ini anak masuk ruang inkubator, katanya kecil, beratnya cuma 1,8. Saya dengar anak saya masuk ruang inkubator, kata Pak Januar ngomong begini. Pak Januar, nonton ya Pak Januar. Pak Januar ngomong begini, ibu berdoa ya, katanya dia bilang gitu. Karena Rawalumbu itu kan nggak banyak ituan tempat yang buat inkubator itu. Ibu berdoa ya supaya nggak dioper mungkin anak saya. Anak saya masuk ruang inkubator Pak. Iya Bu. Saya langsung sakit, saya kagak berasa, ini baru saya sehari juga langsung bangun dengar anak saya masuk ruang inkubator. Saya ngeliat anak saya nggak bisa, semua disuntik, badannya kecil banget si Ratu ya. Saya pulang duluan nih di rumah sakit, si Ratu masih di rumah sakit. Saya pulang duluan di rumah sakit, saya kagak bisa tidur. Saya pokoknya cari Tuhan, saya cari Yesus yang sumber di atas segala sumber. Yesus aja saya cari, saya nungging. Yesus Tuhan, Yesus Bapakku yang luar biasa. Saya gak mau makan kalau Ratu belum pulang Tuhan. Ratu di rumah sakit Tuhan. Saya gak mau makan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, sembuhin anak saya Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan Yesus, Ratu Tuhan, biar dia bisa pulang, sehatkan badannya. Tahu nggak Tuhan ngomong apa? Benar-benar ya, Yesus itu benar-benar dahsyat. Dia nggak ngomong begini lewat telinga, kagak. Benar-benar dituntut Roh Kudus, itu luar biasa ya. Tuhan Yesus bilang begini, masih kurang percayakah kamu Irma tentang kedahsyatan yang sudah kubuat? Banyak banget mujizat Tuhan. Yang tadi saya bilang, ketemu nasi aja saya bersyukur banget ini. Gak mau mikirin yang bikin kita sakit, bikin kita pusing, gak mau. Oke, Tuhan Yesus bilang, masih kurang percayakah kamu Irma tentang kedahsyatanku? Wih, bangkit iman saya. Wah, saya bilang, yes Tuhan, saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang seperti itu, Ratuku Yerusalem Tuhan, milik Israel, kakaknya Israel, namanya Ratu Yerusalem. Ratuku Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan bikin mujizat. Puji nama Tuhan Yesus ya. Makanya kita senang banget ini mau berbagi, kita kemana aja ya. Yesus pokoknya cari. Yesus luar biasa banget. Yang ketutup jalannya apa? Cari Yesus, ketemu. Nih, alamin banget. Coba rasain, cari sampai dapat, sampai ketemu Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ditelepon lagi nih saya jam 1 malam. Ibu, anak ibu boleh dibawa pulang. Aduh, puji nama Tuhan Yesus. Dahsyat banget gak tuh Tuhan Yesus. Pulang, anak saya pulang, Ratu ya, saya pulang Tuhan. Udah pulang, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ya, sampai sini aja dulu saya saksikan. Kembali semua pilihan. Semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saya cuma bisa berbagi tentang pengalaman hidup saya. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus itu. Nih kayak mau corona apa ini, kagak mau pusing saya mah.
Yang saya tahu, tanda-tanda penyertaan Tuhan ada sama orang percaya, khususnya kita anak-anak Tuhan. Gak usah takut. Makanya yang pada punya nih ya, kalau takut kena corona, bagi-bagi tuh sama orang, ya, bagi-bagi. Jadi jangan ketakutan. Segala sesuatu itu yang terbaik dia buat kita jadi lebih baik. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak mau kita binasa. Puji nama Tuhan Yesus. Banyak banget kesaksian saya ya, banyak banget ini. Ya ampun Tuhan Yesus. Saya juga mau ngucapin terima kasih ya buat saudara-saudara saya ini. Saya kagak tahu namanya siapa aja, kagak kenal. Makasih kemarin ya, kita udah diberkati buat keluarga kita. Tuhan Yesus balas ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ingat, jangan ninggalin Tuhan Yesus. Cari terus sampai dapat. Karena Tuhan bilang, ketoklah pintu maka akan kau bukakan. Carilah maka kamu akan. Nah, Tuhan dahsyat banget ya pokoknya. Ya, cari Yesus sampai ketemu. Kalau sakit, ya saya makan pilihan tadi saya bilang. Kalau sakit udah parah banget, ya datang aja sama Yesus, kagak pakai duit, kagak pakai ongkos, cuma pakai air mata doang ini. Yesus, tolong. Air mata ditampung, minta roh kita menyala-nyala, sembuh. Percaya deh, sembuh. Mintanya sama Yesus aja udah yang pasti udah. Ya, sama Yesus aja. Iman mulai yang menyelamatkanmu. Ya, iman. Balik lagi sama iman. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan Yesus berkati.